Bisa Pak, suaranya Bisa, terdengar. Pak. Slide-nya Sudah juga Pak. ya. Oke, jadi kita lihat bahasa Indonesia. Jadi di sini kita kuis 2 dulu gitu ya. Jadi memang sengaja saya buat lebih mudah gitu ya. Untuk mengkompensasi kuis 1 kemarin mungkin yang masih jelek gitu ya. Oke, jadi kuis 2 sudah. Jadi kalau misalkan Anda rata-rata dapat 56, saya rasa enggak ada ya. Dapat 56 nanti ditambah tugas mungkin bisa upgrade ke 61. Jadi dari C ya, 56 kan C ya, bisa ke BC gitu. Cuman ya kalau BC kan eman ya. Jadi Anda yang mungkin masih di bawah C, di bawah BC ya, BC atau C, usahakan nanti di kuis 3-4 diperbagus sehingga nanti minimal dapat B gitu ya. Oke, jadi yang dua ya sengaja saya kasih 8 soal nilainya 80 gitu ya. Jadi yang 20 apa? Yang 20 adalah nilai bonus ya. Jadi nanti kalian enggak nilai minimalnya 20 gitu. Jadi kalau misalkan salah ya nanti saya kasih 0 karena sudah saya kasih bonus 20 gitu ya. Jadi tidak ada nilai apa istilahnya, ongkos menulis lah di situ ya. Jadi kalau Anda kan ngomongnya ongkos menulis, tapi di sini tidak ada karena sudah saya kasih nilai 20 gitu ya. Oke, itu aja. Jadi nomor 1 banyak yang salah di situ. Nomor 1 untuk jawaban A, 1A, ya mestinya seperti ini gitu ya. Mestinya seperti ini jawabannya. Saya perbesar dulu sebentar. Jadi cutting direction-nya ya ikut tool direction-nya itu ya, cutting-nya itu. Jadi gerakannya mutar di situ. Cutting direction-nya seperti itu, kemudian feeding direction-nya ke bawah gitu ya. Ini untuk drilling proses sudah banyak yang benar. Kemudian yang up plane milling sebagian kecil benar, mayoritas salah gitu ya. Jadi cutting direction-nya mestinya mengikuti kontur dari pahatnya. Kalau pahatnya melingkar ya berarti cutting direction-nya juga melingkar. Mestinya seperti inilah gitu ya. Bukan lurus. Jadi yang kemarin di slide saya itu lurus itu bukan ke kiri maksudnya, tapi dia menunjukkan bahwa di situ ada proses cutting gitu ya. Jadi sebagian besar merefer slide saya, padahal di situ tulisannya adalah cutting, bukan cutting direction. Nah, cutting itu artinya dia menunjukkan bahwa di situ terjadi proses cutting atau pemotongan, bukan cutting direction ya. Beda cutting sama cutting direction gitu ya. Jadi kalau cutting direction-nya mestinya dia melingkar, mengikuti kontur dari pahatnya. Jadi persis seperti di drilling, cutting direction-nya juga melingkar di sini ya. Melingkar seperti ini. Ini juga sama, mestinya cutting direction juga melingkar. Gitu ya. Kalau feed direction-nya benar gitu ya. Jadi kalau yang horizontal milling ya, ada yang pakai horizontal milling ya berarti dia fix ya. Jadi posisi dari toolnya fix, yang bergerak adalah posisi dari benda kerjanya bergerak ke kanan gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Nah, untuk yang vertical milling, vertical surface grinding ya, yang rotary table, ini juga banyak yang salah. Jadi untuk kasus ini, yang cutting direction-nya bisa ini ya CCW atau JW yang jelas melingkar di situ. Sedangkan table-nya untuk feeding direction-nya ya dari table itu kan gerakannya juga melingkar seperti ini gitu ya. Bukan ke atas ke bawah. Kalau ke atas ke bawah nanti sama dengan drilling, terjadi lubang di situ. Padahal kan enggak. Gitu ya. Kalau feeding-nya sebagian besar ngomong feeding-nya dari atas ke bawah. Padahal untuk grinding kan enggak seperti itu. Bukan buat lubang. Jadi dia hanya untuk mengelupas bagian permukaan dari benda kerja aja. Jadi gerakannya feedingnya justru kalau ini ya di rotary table-nya berarti dia supaya terjadi gerak feeding ya dia harus mutar di situ ya. Kalau misalkan benda kerjanya besar mungkin ditambahi gaya ini ya arah ke kiri ke kanan supaya nanti dia bisa keseluruhan permukaan dari benda kerja itu bisa di grinding oleh
surface grinding rotary table, itu aja. Jadi itu yang banyak yang salah di sini. Ada beberapa yang benar gitu ya. Ada beberapa, sebagian besar salah di situ. Untuk yang nomor 2, untuk nomor B dan C, kebanyakan salah di 1B dan 1C. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang poin C, Pak, rotary table untuk arah cutting sama arah workpiece-nya itu boleh berbeda, boleh sama atau harus berbeda, Pak? Mestinya berbeda, mestinya ya. Mestinya berbeda. Karena kalau misalkan sama, berarti kan gaya gesekan jadi kecepatan relatifnya kan ya. Padahal buat apa kita muter tapi hanya untuk nyari kecepatan relatifnya. Jadi mending ya berbeda. Itu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 sebagian besar benar gitu ya. Kalau end milling, jadi kalau misalkan kita membuat pocket, ya, nggak ada gambarnya ya. Jadi buat pocket gitu aja ya. Sebuah pocket. Kalau misalkan kita pakai end milling ya berarti kita harus buat lubang dulu di drilling. Ya, pakai drilling, buat lubang dulu, kemudian baru dibuat pocketnya pakai milling. Jadi drillingnya itu untuk arah vertikal, ya, arah ke dalam, terus ke bawah ya untuk membuat kawahnya atau lubangnya di situ, baru nanti kemudian masuk milling tool-nya untuk membuat lubang. Ya, sebentar dulu ya, sebentar. Oke, itu aja kita lanjut ya. Jadi di situ kalau slot drilling berarti dia nggak perlu drilling, jadi karena dia bisa drilling sekaligus untuk milling. Jadi dia hanya satu tool untuk membuat pocket. Tapi kalau murni milling berarti dia harus drilling dulu. Dia membuat lubang dulu baru milling. Jadi dia perlu 2 tool di situ kalau dia murni milling. Tapi kalau slot drilling nggak perlu di situ karena toolnya sudah ada dua tool sekaligus ya, ada drilling dan milling. Jadi sebagian besar nomor 2 benar. Gitu ya. Kemudian nomor 3, nah nomor 3 sebagian besar benar tapi ada beberapa yang salah itu ya. Jadi saya kembali lagi ke soalnya. Jadi kalau misalkan saya ingin buat lubang dengan material stainless steel gitu ya. Kemudian drill diameternya 1,5 mm, berarti lubangnya ya kira-kira 1,5 mm gitu ya. Kemudian calculate MRR, material removal rate based on general recommendation table. Jadi rekomendasi tabelnya dari mana? Saya sudah taruh di PowerPoint saya, Anda coba cek di situ. Di slide keberapa saya lupa, yang jelas sudah ada. Jadi ada general recommendation for speed and fits in drilling gitu ya. Jadi di situ kalau misalkan stainless steel, kemudian diameternya 1,5 mm ya berarti nanti 0,025 ya milimeter per revolution, kemudian speednya berapa RPM di situ 2100 sama 4300. Jadi kebanyakan salahnya di mana? Salahnya kebanyakan cuma ngambil satu nilai aja. Padahal di sini kan range ya. Di sini kan range. Berarti nanti MRR-nya mestinya dalam nilai range itu ya. Jadi ketika minimum MRR-nya berapa, kemudian maksimum MRR-nya berapa. Karena di sini kenapa kok dalam bentuk range? Karena recommendation table di sini ya. Recommendation table di sini dalam bentuk range juga 2100 sampai 4300 gitu ya. Oke gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 4 ini nomor 4 ini ya. Jadi di sini kalau misalkan ada sebuah material terus kemudian ada oxide scale growth ya. Jadi di sini ada
oxide scale, artinya oxide scale oxide scale-nya adalah sebuah lapisan yang sangat keras gitu ya, karena dia ada proses oksidasi ya dengan lingkungan sehingga nanti dia membentuk sebuah material baru yang keras. Kalau misalkan aluminium, mungkin Anda bisa lihat permukaan aluminium yang ada keraknya putih itu adalah oxide scale gitu ya. Jadi sebenarnya terjadi semacam korosi di situ. Cuman oxide scale di sini, oxide scale ini berfungsi untuk memproteksi lapisan aluminium di bawahnya, di bawah oxide scale ya, sehingga tidak terjadi korosi lebih lanjut. Jadi sebagai protektor gitu ya. Jadi ini untuk yang di aluminium justru lebih bagus karena dia sebagai protektor untuk mencegah terjadinya korosi lebih lanjut pada permukaan material gitu ya. Nah biasanya sifatnya memang dia sangat keras gitu ya. Jadi yang paling bagus yang mana? Ya paling bagus yang pakai yang upmilling gitu ya, pakai upmilling karena ketika pakai upmilling material di bawah ini kan lunak di situ ya, lunak dan ini keras gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai upmilling maka dia akan apa di situ istilahnya, machining atau melakukan proses pengelupasan dari material yang lunak, terus yang keras tinggal didorong aja, jadi nggak perlu tenaga ekstra. Bandingkan dengan yang pakai downmilling. Pakai downmilling berarti pahatnya dia harus memecahkan dulu gitu ya, memecahkan dulu material yang keras baru material yang lunak. Jadi powernya lebih besar di situ. Bukan hanya power, vibrasinya juga mungkin lebih besar karena di situ pahat yang keras beradu dengan permukaan material yang keras, gitu ya, cepat panas, vibrasinya juga besar gitu ya. Kalau vibrasi besar berarti nanti surface roughness-nya juga jelek gitu ya. Makanya yang paling bagus ya pakai upmilling gitu aja. Upmilling. Kemudian lagi nomor 5 ya, nomor 5 karena materialnya keras ya. Jadi keras maka grain type-nya ya, grain type-nya harus soft material gitu ya. Soft material disimbolkan dengan huruf A. Kenapa kok harus soft material? Karena kalau keras tambah keras, misalkan material keras terus grainnya keras dengan keras akan beradu di situ. Sehingga nanti permukaannya panas, bisa terjadi istilahnya burning di situ ya. Jadi Anda bisa lihat untuk proses grinding terjadi proses burning di situ, ada kebakaran lah istilahnya ya, terbakar permukaannya sehingga nanti akan merubah karakteristik material di benda yang di grinding sehingga nanti perlu proses normalizing ya, atau mungkin proses istilahnya apa di situ, dinormalkan lagi ya, sehingga nanti karakteristik metalnya kembali lagi seperti sebelum ada burning di situ. Jadi ada dua proses di situ. Jadi ini dihindari gitu ya. Proses ini dihindari, kejadian ini dihindari dengan cara apa? Dengan cara memilih grain yang lebih lunak. Jadi keras dengan lunak. Jadi yang dikalahkan nanti adalah yang grainnya. Jadi nggak masalah di situ. Itu ya. Jadi kalau yang 220 ini berkaitan dengan surface roughness ya. Jadi nggak saya tanyakan itu. Yang saya tanyakan adalah ketika kekerasannya ya. Jadi di situ untuk material yang keras mestinya Anda pakai grain yang lunak. Jadi yang benar adalah yang A. Gitu ya. Untuk surface roughness-nya nggak ditanyakan. Tapi kalau misalkan saya tanyakan yang lunak dan surface roughness-nya bagus, ya mestinya ya 220 gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi ya, ketika Anda milih A sudah benar di situ. Oke, kemudian nanti di situ ada porosity ya. Porosity, jadi memang di situ kalau kita lihat ada poros-poros yang terjadi atau lubang-lubang yang terjadi di antara bond. Bond ini kayak lem di situ ya, lem yang merekatkan antara grain yang satu dengan grain yang lain. Jadi memang dia ada porosnya di situ. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuang geram gitu ya. Untuk stabilator supaya nanti vibrasinya nggak terlalu tinggi di situ ya. Apalagi untuk jalur laluan coolant supaya nanti coolant-nya bisa masuk ke sini sehingga nanti apa yang terjadi lebih dingin. Kalau lebih dingin ya berarti nanti
kemungkinan terjadi perubahan karakteristik metal di permukaan benda kerja lebih bagus, lebih bisa dihindari gitu ya. Selain juga nanti di sini juga akan menurunkan temperatur ya, semakin rendah temperatur maka grinding Anda semakin awet gitu ya. Tool grinding Anda semakin awet, umurnya lebih panjang, artinya lebih bisa lama dipakai untuk proses grinding. Itu aja. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Udah ya, clear ya. Jadi nilainya seperti Sir, itu. Hah? Ya. my name is Gerald. Saya sebenarnya agak bingung yang di gambar 1C, Pak. Itu kan ada yang tegak lurus sama yang apa? Yang kayak yang Bapak kasih. Itu yang vertikal maksudnya seperti itu, Pak. Kenapa? Yang vertikal. Ya, vertikal ini kan vertical surface grinding ya. Jadi bentuknya vertikal ya. Terus yang dari toolnya apa? Kan ada yang kalau yang tegak lurus itu namanya apa, Pak? Apa dari toolnya? Iya, ini vertikal. Vertikal artinya dia posisi toolnya tegak lurus terhadap benda kerja. Oh, kalau yang apa? Cuttingnya, directionnya, tool rotationnya tegak lurus dengan si rotary table itu apa, Pak? Nah, ini kan tegak lurus ya. Aksisnya ini kan ya. Aksisnya. Terus bendanya kan ini ya. Kalau misalkan porosnya horizontal, berarti ya dia horizontal grinding gitu loh. Oh, jadi tergantung dengan direction of toolnya ya, Pak? Bukan dari abrasionnya? Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Harus dimengerti. Iya, itu ya. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti sudah clear ya, nggak ada yang protes ya. Jadi saya rasa kalau misalkan ada yang salah ya kesalahan dalam membaca soal atau mungkin kesalahan dalam memahami. Tapi saya rasa ya, soal relatif mudah karena open book, open internet juga ya. Dan saya juga nggak yakin Anda ngerjakan sendiri atau enggak. Gitu. Karena Anda pakai line pun juga bisa. Gitu. Cuman ya memang saya kasih soal-soal yang di situ kalau memang Anda nggak paham ya mesti salah walaupun nyontohan. Gitu. Oke, seperti itu ceritanya. Kalau enggak ada, kita lanjut ke ini ya, ke materi kita selanjutnya. Saya lupa belum ngasih ke ketua kelas ya, sebentar ya. Belum ya ketua kelas ya? Mohon maaf Pak. Barusan belum ya, audio saya belum salah Pak. Iya, belum saya kasih kayaknya materinya ya. Sebentar saya kasih dulu aja. Materinya ya, biar mungkin kalau ada yang mau nyatat, silahkan dicatat di situ. Gitu ya. Sebentar. Oh ya, sudah saya kirimkan ya kemarin ya, hari kapan itu ya? Tadi malam sudah Bapak kirim Pak. Ini sudah saya kirimkan ke grup kelas juga Pak. Oh ya wes, berarti sudah dapat ya? Sudah Pak, terima kasih. Dapat, kita langsung aja ke materi. Kok enggak, sebentar saya cek dulu ya, kok hilang di sini. Oke. Ini bisa dilihat ya. Kursor saya sudah bisa dilihat. Sudah, Pak. Ya, oke. Maybe we can continue our topic discussion about fundamental of metal forming. So before ETS, we already discussed about metal cutting, yeah. And then after ETS, we will discuss about
metal forming. So this week we will discuss about the fundamental of metal forming. So this is learning outcome after we discuss about metal forming in this class today. So student able to classify the process of metal forming process and able to analyze the deformation process in metal forming. Okay, and then this is several, back again to our first slide in our first meeting. Yeah. So this is two different basic of cutting and non-cutting, or maybe we call it as metal forming. So this is metal cutting, and then the other is non-cutting, or maybe similar with metal forming. So my question is, what is the difference between the cutting and non-cutting process in manufacturing process? Maybe Tommy ada, what is your answer? My answer is for cutting process. It is to mungkin bahasa Indonesia aja sir ya. Ya. Kalau cutting process menurut saya untuk membentuk materialnya lebih lanjut sehingga nanti lebih ke finishing begitu Pak. Jadi awalnya itu dari non cutting baru nanti ke cutting prosesnya Pak. Kalau menurut saya begitu. Okay, thank you Tommy. Maybe the other student, Afif Maulana Fikri. Yes, sir. Wait, sir. Sorry, sir, I don't know. Okay, the other student maybe Aldi Muhammad. Yes, sir. Ya. Bedanya di kalau cutting proses itu menghasilkan chip, Pak. Kalau non cutting itu tidak menghasilkan. Yeah. Okay, thank you Aldi. Your answer is right. So the big difference between cutting and non-cutting is chip. Yeah. So in cutting process, this process generates chip. You can see chip form that's produced by cutting process. Yeah, this is chip, this is chip, this is chip, this is chip. But in non-cutting or forming process, these processes don't generate chip. So there is no chip in non-cutting process or forming process. So this is big difference between cutting and non-cutting. Okay, and then maybe you can see this comparison table. Okay, the machining process, for example, this is comparison between cutting and non-cutting, and then of course using machining, maybe the scrap is 10 until 60%, and then compare with, for example, this is one of metal forming process, rolling only the scrap is less than 1%. So my question is, what is source, or maybe mungkin bahasa Indonesia aja ya, lebih mudah dipahami. Dari mana sumber dari scrap tersebut? Mungkin yang lain gitu ya. Agnes Cahyaning Rosari. Nggak ada ya. Yang lain mungkin Desideria.
Oke, enggak ada juga. Devin Pangihutan. Yes, sir. I'm sorry, sir. Can you repeat the question? Dari mana asal dari scrap? Misalkan pada waktu untuk proses rolling, powder metallurgy, atau mungkin permanent mold casting, dari mana sumber-sumber dari scrap tersebut? Wait, sir. Let me give it a thought for a little bit. I think it's from. Sir, I think scraps are kind of similar with the chips. Scraps are just like the one of the type of the chips, sir. Maybe I don't really know. That's my answer. Thank you, sir. Okay. Okay, thank you for your answer. Okay, maybe ya, saya jawab dulu ya. Jadi di sini kalau misalkan kenapa kok ada scrap-nya? Jadi scrap ini bukan dihasilkan pada proses metal forming, tapi sebenarnya dia dihasilkan ketika proses finishing-nya gitu ya. Misalkan permanent mold casting ya. Jadi di situ ada beberapa bagian yang memang harus dikorbankan gitu ya, supaya terjadi benda yang diinginkan. Misalkan gate ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang casting. Jadi nanti ada beberapa, sebentar ya, mungkin saya tunjukkan dulu. Ya, kalau casting ternyata di Permanu 2 ya. Mungkin saya bisa lihat di internet sih, coba sih. Yeah, maybe you can see this figure. So for example, we want to produce a product using casting process. So this is molten that we pour into molding. So this is molding, yeah. So the function of molding is to something like pattern, something like material that we want to use it to create a product. So this is this product. So this is this product, and then this is the other product that we want to remove using cutting process. So yeah, this scrap came from this part. For example, razor, sprue wheel, or maybe sprue wheel, something like this. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita lihat casting, ya, casting ini ada dua ya, ada dua part di sini ya, upper mold sama bottom mold ya, atau mungkin kita bisa lihat ada beberapa yang lain nih modelnya seperti ini casting ya, ini yang sand casting ya. Jadi intinya di situ ketika Anda tuang moltennya, maka di sini kan bendanya. Tapi di sini juga ada metal yang memang nggak bisa kita hindari untuk dibuang gitu ya. Jadi mesti kita buang di sini, kita potong di sini, kita potong di sini. Jadi bendanya sudah jadi, tapi di sini ada beberapa bagian yang dipotong karena memang itu harus di-remove dari benda kerja. Kenapa kok dipasang di situ? Karena supaya terjadi proses casting di situ. Ya. Jadi ada fungsinya dan nanti Anda akan belajar di Promanu 2 ya, di situ ya. Jadi ini harus dibuang. Jadi di sini scrap-nya bukan berasal dari chip, tapi memang berasal dari part-part yang nanti memang dibuang selama proses lebih lanjut. Itu ya. Ada pertanyaan mungkin?
Nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Okay, and then this is the ones of type metal forming. So this is an example of metal forming, for example, flat rolling. And then the other is drawing. So the main function of flat rolling is we want to reduce the thickness of metal sheet in here. So yeah, we can see that the thickness can be reduced from the initial thickness in here. And then the output of thickness, something like this. Maybe you can see this. So the main function of the metal forming flat rolling type is to reduce the thickness of the object. And then the other type of metal forming, you can see this. We call it as drawing process. So we want to reduce, for example, the diameter of a working object. So after drawing process, we can reduce the diameter of object, for example, the initial diameter of DO, and then the final diameter is DF. So yeah, using specific tool, specific dies in order to reduce diameter, and also the dies is used to reshape the final output of metal object. For example, we want to make product with circular form. Yeah, of course using specific dies, and then the dies is produced in order to create a circular form in your output product. Okay, and then yeah, this is overview about tensile testing. So maybe we can see this illustration. So the tensile test is used to calculate and to figure out the relationship between stress and strain in here. So using this graphic, maybe we can determine the location of elastic deformation and also uniform deformation. And then this is non-uniform plastic deformation. So metal forming works in plastic deformation region. So this is the area of metal forming. Okay. Okay, then this is the characteristic of stress strain of several type of material, brittle. And then the other, for example, is strong material which is not ductile. And then this is ductile. And then the other is plastic material, very small elastic region. Okay. And then, yeah, this is the classification of metal forming. Actually, we can divide metal forming into two different groups. The first group is about bulk deformation, and then the second group about sheet metal working. And then bulk deformation is divided into 4 different type process. For example, rolling process, forging process, extrusion, wire and bar drawing. And then the sheet metal working, maybe the type of this group is bending operation, dip or cup drawing, shearing process, and maybe miscellaneous process. Okay, so the next question is about what is the most difference between bulk deformation group and sheet metal working group? Maybe the other student, Donatus Probo. Donatus Probo ada? Yes, sir. Can you repeat the question, sir? Yeah. What is the most difference between bulk deformation and sheet metal working? Sorry, sir, bahasa Indonesia. Berarti itu yang gambar di bawah itu ya, sir? Ya. Ini contoh yang bulk deformation. Ini yang sheet metal working. Bedanya apa antara bulk sama sheet metal working? Kalau menurut saya sih, untuk yang bulk deformation ini
barangnya ini ditarik sama kalau yang ini dipunch ke bawah. Jadi bentuknya berbeda, cara pembentukannya seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Jadi jawabannya ini ya, sudah ada di slide selanjutnya. Jadi bulk deformation process are generally characterized by significant deformation and massive shape change, and the surface area to volume of the work is relatively small. Jadi Anda bisa lihat surface areanya mana di situ. Surface areanya mungkin ini gitu ya, surface areanya. Dibandingkan dengan volume yang mau dibentuk, volumenya ini gitu ya. Jadi rasio antara surface area ya, surface area dibandingkan dengan volumenya relatif small gitu ya, relatif kecil. Jadi di situ intinya di situ hampir semua material itu dibentuk gitu ya. Jadi biasanya untuk material yang tebal gitu ya, yang rigid seperti ini ya modelnya, yang tebal-tebal gitu ya, maka disebut dengan bulk deformation. Artinya perbandingan surface area dengan volume yang dikonvert gitu ya. Ini kan inputnya, outputnya ini ya. Jadi hampir semua bagian dikonvert di situ. Kalau misalkan sheet metal working ya, surface areanya ini kan ya, volumenya kecil karena dia bentuknya flat inputnya. Jadi di situ surface area dibandingkan dengan volumenya apa lebih kecil atau lebih besar di situ kira-kira? Apa di situ? Volumenya dibandingkan ini kan lebih besar ya. Berarti kalau misalkan kita lihat di sini berarti nanti rasio antara surface area dengan volume mendekati 1, anggap aja gitu. Kalau di sini surface dengan volume lebih besar dari 1 mestinya, karena materialnya sangat tipis di situ, sehingga nanti di situ rasionya lebih besar daripada 1 gitu ya. Okay, and then bulk deformation processes operation are performed as hot and cold working. So yeah, this is an illustration of bulk deformation rolling. So in this figure, we can see that the tool of metal forming is 2 different roller, opposing cylindrical tool that we usually call as roll. And then the rolls rotate so as to throw the work into gap between them and squeeze it. So the main function of the rolling process is to reduce the thickness of workpiece. So we can see in here that the input, the thickness output is different. So the input, the thickness is, if we compare with the output thickness, so the value of the thickness input material is larger compared with the output thickness. So the main function of the rolling process in here in manufacture is to reduce the thickness of a working object. And then this is an example of cold rolling process. Maybe you can see this video about the cold rolling process. And then yes, this is cold rolling process. So this is roll. And then, yeah, in this figure, we can see that, in this video, we can see that maybe if you want to reduce the thickness of sheet material, we can use more than 1 pair of roll. So in this case, maybe we can use 3 pair of roll. Yeah, because why we must use more than 1 pair of roll? Why? Is it possible only use 1 pair of roll in cold rolling process? Maybe Muhammad Ikhwanul Hakim ada? Yes, sir. I think it's possible, but the cost to make the rolling machine is really high and nggak efisien, Pak.
Jadi mending dibagi jadi 3. Yeah. Okay, thank you for your answer. So the big reason why we use maybe, for example, more than one pair of roll. Yeah, the big reason is because if we use only one pair of roll, it means that the force should be applied in each roll. In each roll is very, very, very big. So in this case, we must design roll with highest and very, very good quality in here. So the price of tool only one roll is very, very expensive. Yeah, because we must choose good material and also good bearing in to hold the rotation of roller. So in this case, the cost is very, very, very high. And then if, for example, we choose different way, for example, we buy, or maybe we design 3 different rolling in here. The first pair, second pair, and maybe the third pair. Maybe we can choose the other material that cheaper compared with the first option. So we can reduce cost, and also we can reduce manufacturing costs. But disadvantage if we use, for example, more one pair is the space in our, for example, in our factory is bigger compared if we choose one pair. So it's depend on your available space in your factory and also, of course, your money. You can choose the first option, or maybe you can choose the second option using multiple pair of roller. Okay, and then maybe you can see this combination of roller, something like this. Yeah, so the thickness is reduced gradually. Or okay, first roller, second pair roller, third, and then the last pair of roller. And then this is an illustration of lubrication in roller. So the function of lubrication in here is to reduce temperature. And then in this case, because we can reduce the temperature of roller, it means that we can increase the lifetime of the roller. So we can use our roller as long as possible. Okay, and then this is an illustration of coolant in the surface of working material. And then I think this is not important because this is about cooling in roller. Okay, next is about forging. So what the function of forging in here? What the function of forging in manufacturing process? Okay, maybe Yosef Ardiansah Saputro ada? Oke, yang lain mungkin Vivi Bella ada? Yes, sir. I think the function of forging is to jadi workpiece itu dibuat sesuai shape yang diinginkan yang ada di pola yang sudah ditentukan itu, sir. Terus ditekan gitu, sir. Okay. Thank you for your answer, Vivi. Yeah, so the main function of forging is to compress workpiece into predeterminate shape of working object. So for example, we want to produce object that in circular form, something like this. So first we must produce dies that
the inset pattern of the dice will produce circulus form, something like this. Oke, jadi di sini fungsi dari forging adalah membentuk gitu ya. Nama metal forming adalah membentuk metal agar sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kita ingin bentuk apa di situ ya. Jadi misalkan di sini contohnya kita ingin bentuk yang sirkular di situ ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, maka di situ dice ini cetakan ya. Maka dice-nya pun di permukaan internal permukaan dari dice juga harus dibentuk agar nanti ketika ditekan metalnya juga akan mengikuti kontur dari pattern-nya tadi, cetakannya gitu ya. Oke, mungkin seperti ini. Ini yang ada beberapa macam ya. Jadi ada yang open, ini yang closed dice ya, bentuknya closed dice seperti ini. Ada yang open dice, ini yang modelnya open dice ya. Jadi open dice ini misalkan kita mau, ini juga open, artinya di situ tidak ada cetakannya, pokoknya dipukul aja di situ ya. Jadi dipukul aja dari lempengan tadi, dipukul-pukul menjadi pipih gitu ya, untuk membentuk sebuah pedang. Jadi pedangnya namanya katana. Cuman kita di Indonesia jadi salah kaprah, pedangnya samurai. Gitu ya. Padahal namanya katanya orangnya samurai gitu ya. Jadi seperti ini Anda bisa lihat, ini namanya open dice gitu ya. Open dice dipukul-pukul bendanya, tidak ada cetakannya, pokoknya dipukul aja supaya nanti bentuknya menyerupai keinginan kita. Jadi dalam hal ini bentuk tiap pedang tidak akan sama di situ karena open dice. Ya. Bentuk pedang dari satu pedang ke pedang lain mungkin berbeda, ciri khasnya beda satu dengan yang lain. Walaupun oleh pengrajin yang sama karena tidak ada cetakannya, jadi cuma dipukul aja. Jadi dia forging tapi tidak ada cetakannya. Jadi Anda bisa lihat sampai ini proses grinding ya. Grinding untuk menghaluskan dan menajamkan katananya. Ini sudah, ini polishing ya. Terus ini bentuk sarung pedangnya ya. Terus membentuk gagangnya ya. Ya, seperti ini. Jadi ada pattern-nya. Ini pattern-nya ini yang istilahnya apa saya lupa di situ. Jadi nanti setiap pengrajin bisa, kalau semakin pattern-nya semakin bagus gitu ya, semakin ada nilainya di sini gitu ya. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan mungkin sampai sini bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, karena memang banyak istilah yang kalau saya paksa bahasa Inggris tambah pusing gitu ya. Jadi mungkin ada Indonesianya, ada Inggrisnya gitu aja. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, nama saya Widya. Mau bertanya di bagian ini, Pak, yang rolling itu kan jadi kayak berubah thickness-nya gitu ya, Pak, tadi katanya. Ya. Di bagian rolling. Nah, ini. Itu yang dimaksud scrap-nya itu yang mana ya, Pak ya? Saya masih bingung, Pak. Scrap-nya itu kalau di cold rolling nggak ada di sini ya, scrap-nya yang nggak ada di situ. Oh, jadi kan nanti ada. dia bentuknya dari plat tebal. Ini karena cold rolling ya. Ya. Jadi cold rolling ini dia dalam keadaan dingin ya. Jadi biasanya diproses pada temperatur kamar. Jadi ketika di rolling, maka di sini dia hanya berubah ketebalannya, misalkan tebalnya 1 cm jadi setengah cm gitu aja. Terus scrap-nya di mana? Scrap-nya mungkin ketika nanti proses manufaktur. Jadi dari sini mau dirubah jadi apa? Misalkan ini contohnya untuk ini lah. Apa ya? Garasi gitu ya. Jadi ada kanopi. Jadi kalau Anda lihat kanopi mobil kan ada yang profil kayak seng tipis yang gelombang gitu, Dek. Iya, Pak. Nah, seperti itu ya. Itu kan dari metal ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi ketika dibuat menjadi lembaran-lembaran itu ketika dipotong gitu ya, mungkin di situ ada scrap yang timbul. Nah, tapi Anda lihat scrapnya sangat kecil di situ.
Ya, scrap-nya ya sekitar 25 ini karena biasanya kalau hot proses ya, kalau cold rolling nggak terlalu banyak di situ ya. Ini yang banyak biasanya kalau hot rolling ya. Jadi di situ karena ada permukaan yang bereaksi dengan sehingga dia membentuk seperti metal residu gitu ya, dan itu nanti akan jatuh ketika dipukul-pukul. Jadi persis sama seperti membuat pedang di sini, coba Anda lihat. Ya, di sini ada hitam-hitamnya di sini ya. Jadi ini adalah proses atau reaksi antara logam dengan udara sekitar, dia membentuk sebuah material baru. Dan itu kalau misalkan dipukul-pukul, dia akan rontok di situ. Lah ini yang dimaksud dengan scrap-nya. Tapi bukan chip ya, tapi scrap yang memang karena dia metalnya bereaksi dengan lingkungan gitu ya. Sehingga nanti dia rontok sendiri ketika dipotong. Ini tambah lama kan tambah hilang, tambah habis nih. Oke itu ya. Tapi kalau yang cold rolling lebih sedikit mestinya karena dia tidak karena panasnya temperatur kamar ya, jadi dia tidak bereaksi dengan lingkungan gitu ya. Berarti mungkin ada scrapnya cuman sangat dikit gitu ya Pak? Ya sangat kecil di situ ya. Oh iya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada pertanyaan lain mungkin? Nggak ada ya? Oke. Oke, next maybe we can continue to the other bulk deformation process. So this process is defined as extrusion process. So the compression process in which the work metal is forced. Yeah, this is the blue color shows us the work metal, and then this is ram. So the function of ram is to force metal, so the metal able to flow past the narrow gap in here. So using this condition, we can produce some of product, something like this. Yeah, we can see that the contour, the pattern is very, very complex because we use extrusion process to produce it. And then of course, the pressure in extrusion process is very, very high. So the friction between dies and metal work is used to increase the ductility of metal, so the metal able to flow and then pass away the gap between of dies, something like this. Okay, and then this is an example of extrusion process. Okay, so we put billet inside of our extrusion machine, and then using specific pressure, so we can produce metal product, something like this. So this is material input, and then this is material output. Yeah, different type of dies will produce different type of product. Okay, and then this is in illustration inside of this machine. You can see that using very, very high pressure. So the pressure able to force metal into molten metal, and then the molten metal will pass this gap of dies to produce specific shape of metal product. Okay, I think it's clear about this video. Maybe any question about the extrusion process before I continue the other process? Okay, next is about drawing process in manufacturing process. My question is, what is different between extrusion and drawing process? Maybe
Salwa Nisrina, ada? Ya. The different the extrusion is like you print it. The extrusion I think like apa namanya, hampir sama kayak rolling, sedangkan yang drawing itu dia juga ditekan juga ditarik juga. Sedangkan kalau extrusion saya pikir itu cuma ditekan aja. Okay, so the difference between drawing and extrusion. In drawing we use pulling force. So the force is act in the tip of the output product in here. And then in extrusion, we use compression force. So we must put billet inside of dies and then using specific compression force in order to force material walk in order to flow inside gap between two dies, upper and bottom dies, something like this. But in drawing, we use pulling force. Okay, and then maybe you can see an illustration drawing process, how to use drawing process in manufacturing to produce a pipe. Maybe you can see this. And so this is the dies of drawing process. Okay, and this is raw material. And then this is mandrel. The function is mandrel is to limit the thickness of piping product, and then to reshape the diameter of external pipe, internal and external pipe. Okay, and then the pulling force is act by this mandrel. So the mandrel will pulling out the material from the dies from the left to the right direction. Okay, any question about drawing process in manufacturing? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya workpiece-nya berupa batang Pak yang nggak punya lubang di dalamnya itu gimana buat ditariknya itu Pak? Iya, kalau untuk piping ya, ada juga yang model seperti itu ya. Kalau misalkan dia bentuknya nggak lubang, prosesnya ya nggak gini gitu ya. Jadi mandrelnya nanti dia bentuknya kayak peluru. Ada gambarnya nggak saya? Saya nggak ada gambarnya, Dek. Nanti mungkin ya di slide selanjutnya ya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi di sini kayak ada model peluru gitu ya. Atau mungkin tak cari dulu ya. Coba tak cari dulu di internet. Barangkali ada. Saya lupa naruh di mana itu. Ya, jadi kayak gini Dek bentuknya. Sudah kelihatan, Dek? Apakah sudah kelihatan? Nah, jadi di sini, jadi kalau misalkan dia nggak lubang,
istilahnya rigid ya, solid ya. Maka di sini ditekan dulu ya, mesti ada proses awalnya ya, ditekan. Jadi di sini ada kayak mandrel yang berfungsi untuk membuat apa di situ, inner diameter gitu ya. Ditekan. Kemudian nanti di sini dipaksa karena dia panas kan ya. Jadi dia panas, dia kayak molten ya. Karena dia molten, berubah jadi molten, metal yang lembek gitu ya. Maka dia bisa mengikuti kontur, dipaksa dia mengikuti kontur di sini. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka dia akan membentuk lubang. Gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi dia kalau model seperti ini biasanya dia pakai kompresi, jadi yang pakai ekstrusi. Kalau pakai yang pooling terlalu berat biasanya, nggak kuat di sini karena tekanan untuk bisa membuat lubang seperti ini sangat besar. Biasanya nanti kalau terlalu besar putus di sini kalau ditarik. Jadi kalau misalkan pipa dari bentuk solid, dia mestinya pakai kompresi gitu ya, bukan yang drawing gitu ya. Jadi beda cara, walaupun produknya sama-sama pipanya, tapi kalau input materialnya beda, nanti prosesnya juga yang dipilih juga beda gitu ya. Apakah sudah jelas deh ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya wes, itu aja. Oke. Okay, next about sheet metal working. So, sheet metal working processes are forming and cutting operation performed on metal sheet, strip, and coil. The surface area to volume ratio of the starting metal is high. And then sheet metal operation are always performed as cold working and usually accomplished using a set of tools called punch and dice. Punch is positive portion and then dice is negative portion. So this is punch and dice. So this is pair of dice, but usually we call this part upper dice as punch and then the lower dice called as dice itself. Okay. And then my question is, why for sheet metal operation we always choose cold working, not hot working? Why the suitable process for sheet metal working is cold working? Maybe Rizalaita ada? Ada Rizalaita? Nicholas Prayandi ada? Yes, sir. Apa sudah terdengar? Ya, sudah. Maybe why use cold working so the reduce the scrap creation, maybe. Okay, thank you. Maybe the student, kenapa kok kita milih cold working untuk membentuk sebuah lembaran metal ya? Misalkan contohnya ya atap di garasi mobil kalian kan ada yang model metal ya, profile ya, atau mungkin untuk rangka baja ringan di atap rumah kalian, atau mungkin yang pagar minimalis itu kan juga sheet metal working juga ya. Kenapa kok pakai cold working? Apa yang terjadi kalau misalkan kita pakai hot working? Mungkin Habib Saifuddin. Okay, sure. I think we have to do cold working process because if we use the hot process, the work pakai bahasa Indonesia aja ya, sir. Ya. Jadi kalau misal kita memakai hot working itu setelah melalui puncher atau die-nya itu dia bisa berubah bentuk lagi karena dia masih mudah, gimana ya, masih agak elastis atau lentur. Ya.
Ya, ceritanya seperti itu ya. Oke, jadi kenapa kok pakai cold walking gitu ya? Kalau misalkan kita gunakan cold walking itu kita ngejar kualitas dari produk gitu ya. Jadi kalau misalkan ini cold walking ketika kita tekan maka bentuknya ya benar-benar V gitu ya, lurus V gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai hot walking ya melur di situ karena tipis kan ya, kena panas sedikit langsung nggak karuan bentuknya. Jadi kita pengennya bentuknya V, ketika diangkat mungkin masih nempel atau mungkin berlubang, jadi nggak karuan di situ, malah nggak bisa jadi bentuk V profile yang bagus karena pengaruh panas. Jadi kita kenapa kok pakai cold walking? Karena kita ngejar kualitas dimensi dari produk. Gitu ya. Karena ini tipis, kalau misalnya pakai hot walking, ya bentuknya nanti ketika dash-nya retract ya, dash-nya dilepas, maka di situ bentuknya nggak akan bisa sempurna V karena ada mungkin lengket dengan dice-nya. Biasanya kalau semakin panas kan materialnya lengket gitu ya dengan dice-nya. Jadi ketika ini ditarik ke atas masih nempel di permukaan dice-nya sehingga nanti bentuknya nggak karuan. Gitu ya. Oke, this is about sheet metal walking drawing. So this is the input material. Yeah, for example, a blank shape, something like this. And then using drawing process, we can produce a product something like this. For example, for cup, or maybe the other functions like a cup. So this process, yeah, we just put a blank material in the bottom of a dice, something like this, and then we just give punch with predetermined value, and this force should be able to deform the material, so the blank form will convert into drawn part, a cup, something like this. So this is the first process, second process, and then the last process, something like this. Okay, and then the other is shearing. Yeah, shearing. So yeah, same with the previous type of metal forming. So we want to cut between two different part of sheet metal. For example, we want to shearing access in here. We want to cut. So figure information left pan is in the first contact. And then after cutting, we can see that, yeah, this metal able to divide into two different parts perfectly. And then a shearing operation cuts the work using a punch and dies. Okay, and then yeah, this is difference between blanking and piercing. So this is blanking, and then the blanking, this is the workpiece, and then this is scrap. But in the piercing, opposite with the blanking process, this is scrap, and then this is workpiece. So an example of blanking process, for example, we want to produce coin, money that's produced from metal. So this is workpiece, and then the other is scrap. And then if we want to make hole in our profile metal, so maybe we can use piercing process. So this is scrap, and then this is workpiece. Okay, and then this is the other sheet metal forming, for example, stretch forming. So the stretch forming, the function of stretch forming is to convert the form of the input material. So this is
original form of working material, and then after the straight forming, we can convert the shape of material input, same with the shape of the dice itself. And then the rolling process, we can see the rolling process in here. We use 3 different roller in here. And then the function of roll bending in here is to make bending in our strike pipe in here. So we can adjust the position of roller, the first roller, second roller, and third roller in order to to control the radius of pipe bending in here. And then this is the other sheet metal forming. We call this process as spinning process. So this is the roller tool, and then this is sheet metal, and then this is mandrel. Same with turning process, but we only use spindle to hold and rotate the working material. And then, okay, maybe you can see this video how to produce a working project, or maybe metal using spinning process. So this is the tool, and then this is spindle. Okay, we just move the tool so the surface of working metal able to close as possible to the surface of the mandrel. So in this condition, we can convert the shape of input material same with the shape of the mandrel, something like this. And then, yeah, this is cutting process to remove unwanted material from the final product. Okay. Okay, and then this is the final product. Yeah, this is the final product using spinning process. Okay, any question about the spinning process? Okay, next is about rolling process. So, yeah. For example, this is an illustration how to make a profile using rolling process. So, in this case, we use first rolling pair, second, third, fourth, and the fourth rolling pair. So the shape of roller is different each other, yeah, because we want to reduce, we want to convert the shape of metal step by step until the last form of the product, something like this. So this is an example of, yeah, final product of your metal. So the input is plate, and then the second roll, the function of second roll is to make a little bit profile in the middle of the plate, and then the third roller, the function of the third roll is to increase the dimension of the working metal, something like this, and then, yeah, continue with the fourth rolling station, and then the last rolling station. So the step is performed gradually from the plate until the final product. Okay. Okay, and then this is the other sample of tube spinning sheet metal. I think I've already explained in the previous slide how to use spinning manufacturing process to produce a metal product. And then this is an example of tube spinning. The material input is aluminum.
And then the thickness is around 0.063, very, very thin. And then this is procedure how to produce tube using spinning process. Okay, maybe a little bit fast. Okay, so this is the final product. Yeah, maybe we can use it as our tumbler. Yeah, or maybe for the other function using tube spinning. Okay, I think it's okay. Okay, and then this is we will talk about the cold working or forming process. So metal forming performed at room temperature or slightly above. So the temperature of cold working in the room temperature maybe around 25, 27. And then the significant advantage of cold forming compared with hot working is first is greater accuracy, second is about the better surface finish, and then higher strength and hardness. Grain flow during deformation provides the opportunity for desirable directional properties to be obtained in the resulting product. No heating of the work is required. We save on furnace and fuel costs and permit higher production rate. Okay, and then this is about disadvantage of cold working. So we need higher force and power to produce cold working process. And then we must ensure that our workpiece surface is free from scale and dirt. And then about ductility and strain hardening of the work metal limit the amount of forming that can be done to the part. Some of metal is not ductile, so it can be processed by cold working process. And then the metal must be annealed in order to allow for the deformation to be jadi sini adalah kelebihannya yang jelas sih kita pengennya kalau misalkan cold working kita ngejarnya di kualitas produk, kualitas permukaan produk. Jadi di situ mesti nanti kalau cold working surface-nya bagus, ya, surface finish-nya bagus, kemudian akurasinya bagus, hardness-nya bagus, ya. Kemudian tidak perlu panas gitu ya, karena panas yang digunakan untuk menghidupkan furnace di hot working kan juga perlu energi yang besar. Cuman di sini kekurangannya di situ ya, karena dia cold working untuk maksa supaya metal itu sesuai berdeformasi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, gayanya baik itu gaya tekan atau gaya tarik juga kan sangat besar di situ. Kemudian ya untuk cold working karena dia biasanya ini proses finishing ya. Jadi kita harus memastikan tidak ada scale and dirt ya. Jadi kita harus memastikan tidak ada kotoran atau scale yang masih nempel di permukaan benda yang mau kita cold working. Nah, di sini ada keterbatasan lagi. Jadi setiap material itu punya karakteristik ductility gitu ya. Ductility dan strain hardening yang berbeda-beda antara satu sama dengan yang lain. Mungkin saya cek dulu masih ingat apa yang dimaksud dengan ductility ya. Apa yang dimaksud dengan ductility? Mungkin Fadilah Rizky Zen ada? Fadilah ada? Fadilah Rizky? Iya, Pak. Iya. Apa yang dimaksud dengan ductility? Ductility, pakai bahasa Indonesia aja bisa, Bang. Kalau dalam secara bahasa itu disebut dengan keuletan, Pak. Ulet, ya apa definisi ulet apa di situ? Kalau misalkan satu benda saya kasih gaya tertentu, ulet
tidaknya suatu benda gimana di situ? Keuletan itu jika dia diberi gaya bisa melakukan performansinya tetap stabil, Pak. Tidak gampang patah. Iya. Iya. Jadi mungkin saya nggak tahu Anda mestinya sudah dapat metal ya. Pengantar bahan teknik di situ ya. Jadi ketika daktil, apa yang dimaksud dengan daktil? Jadi suatu metal disebut daktil kalau dia bisa mulur. Jadi ketika dikenai gaya dia bisa mulur. Mulur ya apa? Molor gitu ya. Jadi dia bisa mulur, dia bisa extend gitu ya. Sampai dia putus gitu ya. Semakin daktil maka dia semakin bisa mulur gitu ya. Nah, masalahnya itu untuk metal ketika di cold working. Enggak semua metal itu punya ductility yang bagus. Kalau dia punya ductility yang bagus, ya mungkin kayak roller tadi ya, rolling tadi ya, balik lagi ke rolling. Jadi alasan yang pertama kenapa kok kita pakai sequence rolling ya, bukan hanya satu rolling. Jadi kalau tadi kan alasannya sudah saya jelaskan. Kalau misalkan pakai satu pasang roller aja, maka kita harus milih material dengan kualitas yang bagus. Karena gaya yang kita berikan kepada working object itu sangat tinggi gitu ya. Sehingga kita harus milih material yang bagus untuk tool kita, untuk roller kita. Materialnya bagus, kemudian nanti apalagi di situ bearing yang menahan roller itu juga bagus, sehingga nanti mahalnya di situ. Kita kalau misalkan cuma satu pasang roller aja di situ, maka mahalnya hilang di situ untuk membeli material ya, material dengan tool yang sangat bagus gitu ya, untuk membuat tool yang sangat bagus gitu. Terus kemudian ada sebab lagi kenapa kok kita harus sekuen ya, nggak hanya satu pair ya. Tadi yang ilustrasinya ada lebih dari 2, bahkan ada yang 5. Kenapa? Karena di situ setiap material mempunyai ductility yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau ada suatu material misalkan dia hanya bisa mulur sampai misalkan ketika dia menerima gaya berapa di situ? 2 Newton gitu ya. Maka roller itu kita desain supaya nggak sampai 2 Newton gitu ya. Karena kalau 2 Newton patah dia gitu, nggak jadi plate-nya nggak jadi profil yang seperti kita inginkan, tapi patah di situ. Pecah di situ materialnya. Karena dia nggak kuat menerima beban yang terlalu tinggi. Jadi di situ kalau misalkan dia cuman bisa, contohnya dia hanya bisa menerima gaya 2 Newton, ya mungkin kita bisa bagi gitu ya. Untuk deformasi yang pertama 1 Newton dulu gitu ya. Kemudian di-annealing, dipanaskan lagi gitu ya, supaya balik lagi strukturnya seperti struktur awal, baru kemudian kita proses lagi dengan second roll gitu ya, untuk diaplikasikan gaya lagi yang sisanya 5 Newton. Jadi bertahap seperti itu sehingga material nggak rusak. Ya, jadi kelemahan dari cold working seperti itu. Dia kalau langsung satu kali jalan biasanya langsung patah kalau misalkan ductility-nya jelek gitu ya. Jadi kemudian di sini ada namanya annealing ya. Jadi kalau annealing berarti di situ dia dipanaskan, kemudian nanti dipanaskan dalam waktu tertentu ya, supaya nanti karakteristik materialnya kembali lagi seperti awal gitu ya. Jadi kalau misalkan cold working biasanya hardness-nya menjadi tinggi gitu ya, kekerasannya menjadi sangat tinggi. Dan ini nggak mungkin untuk beberapa produk nggak suka gitu ya, kita nggak butuh keras gitu ya, karena keras mungkin bisa patah. Kita pengennya pertengahan ya, artinya ya setelah di cold working mungkin Anda harus di-annealing material benda Anda supaya ductility-nya naik lagi gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. So from this figure we can see that the effect of cold rolling are on the properties of material. So we can see after a product is deformed by cold rolling process. For example, you can see that the grain size, the shape, and the size of grain size before and after cold rolling. So after the cold rolling process, the ductility of your
product is decreased. And then tensile strength is increased. So using annealing processes, we want to reconvert again. So we want to rebake again, the properties of our metal. So we want to increase the ductility and also we want to decrease the tensile strength, something like this. So this is the properties after annealing process. So this is the properties material after processed by cold rolling, something like this. And then the ductility is very, very low. And then tensile strength is high. And then after annealing process, the characteristics of ductility and tensile strength will change. So the annealing process, the purpose of annealing process is to increase the ductility characteristic and to decrease the characteristic of tensile strength, something like this. So we can see the comparison of material before and after annealing process. Okay, and then the flow curve describe the stress-strain relationship in the region in which metal forming takes place. So the metal forming was occur in plastic region, something like this. Okay, the flow curve indicates the flow stress which determines force and power required to accomplish a particular forming operation. So using the flow stress, we can see what is the suitable force, what is suitable power to convert metal from the raw material into predetermined shape that we want. So this is using this flow curve, we can calculate how much force and power should be applied in the manufacturing process to convert metal from one shape to the other shape. And then this is material behavior in metal forming flow curve. So maybe we can see this formulation. So stress able to calculate by multiply strength coefficients with strain power n. N is strain hardening exponent. And then this is an illustration of strain hardening process. So once the material yield, so what is the yield point? So this is yield point. So it's begin to strain harden which increase the strength of material. This increase in strength is the result of strain hardening. Oke, jadi di sini mungkin bahasa Indonesia aja, karena mungkin Anda belum dapat ya di pengantar bahan teknik atau mungkin metalurgi ya. Jadi di sini ketika nanti dia sudah melewati daerah plastis ini elastis region ya, elastis region ini yang plastis region di sini. Jadi ketika dia sudah melewati daerah yield, maka di situ terjadi namanya strain hardening. Jadi apa yang dimaksud dengan strain hardening? Jadi di situ karakteristik metalnya berbeda di situ. Jadi kalau misalkan kita lihat secara mikroskopik ya, jadi kan setiap metal kan terdiri dari beberapa istilahnya seperti kristal-kristal gitu ya. Jadi susunan kristal ketika nanti di daerah plastik maka dia kan tidak beraturan. Jadi bentuknya sudah nggak beraturan dan dia mungkin akan bertumbukan dengan kristal yang lain dan ketika bertumbukan dia akan ngunci di situ antara satu kristal dan kristal yang lain jadi ngunci sehingga nanti ketika kita tekan gitu ya mungkin di daerah sini tegangannya dengan tegangan mungkin atau dengan gaya 1 Newton aja sudah cukup tapi karena ada strain hardening ya
kristal yang satu ngunci dengan kristal yang lain, atau mungkin dinamakan dengan dislocation di situ, maka gaya yang diperlukan untuk membentuk material jadi lebih tinggi lagi karena ada resistansi di situ. Jadi ceritanya seperti itu. Oke ya, jadi Anda bisa lihat mungkin di sini dijelaskan juga. Jadi kalau misalkan kita lihat ada dislokasi di situ. Jadi dislokasi di sini akan menyebabkan susunan kristal menjadi tidak rata lagi, tidak homogen lagi gitu ya. Jadi lebih sulit material itu mengalir. Jadi ceritanya kayak misalkan Anda di jalan macet gitu ya. Pas macet ada mobil nyerobot sini, nyerobot sana gitu ya, yang harusnya satu arah jadi kontraflow gitu ya. Akhirnya apa? Saling ngunci di situ. Ketika saling ngunci apa? Kemacetannya jadi lebih parah gitu ya. Tapi kalau misalkan macet, kita tetap di jalurnya, nggak nyerobot sana, nyerobot sini. Jadi ketika didorong, ketika sudah lancar ya lebih cepat di situ, lebih cepat terurai. Sama juga dengan metal gitu ya. Jadi ketika nanti terjadi dislocation, artinya satu kristal menyerobot tempat satu kristal yang lain, jadi ribet di situ, jadi macet di situ, sehingga nanti ada istilahnya apa di situ, saling ngunci gitu ya, antara satu kristal dengan yang kristal yang lain, sehingga daya yang diperlukan untuk mendorong terjadinya flow ya. Jadi material itu kan harus bisa mengalir supaya dia bisa kita bentuk ya. Jadi karena ada dislocation tadi ya, ada kuncian antara satu kristal dengan kristal yang lain, gaya yang kita perlukan untuk memaintain ya, untuk menciptakan atau menjaga terjadinya flow itu jadi lebih besar lagi. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silahkan apa ya. Saya rasa sudah lah, ini sudah 1 jam, sudah 100 menit lah ya. Jadi maksimal mestinya 100 menit, 1 jam. Jadi yang lainnya Anda bisa baca sendiri gitu ya. Anda bisa baca sendiri, saya rasa nggak terlalu sulit ya. Jadi cuman Anda harus bisa tahu menghubungkan antara, misalkan ini ya temperatur sama yield, pengaruhnya seperti apa. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika ada cold walking, bentuk grainnya akan berubah. Ketika Anda annealing, nanti yang jelas daktilnya akan turun, daktilnya naik, kebalik ya, daktilnya naik, hardness-nya akan turun. Jadi ketika cold walking, hardening-nya atau kekerasannya naik, daktilnya turun. Tapi ketika di annealing, daktilnya akan naik, kekerasannya atau strength-nya akan turun. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Jadi ada tugas yang Anda bisa lihat di halaman belakang. Di halaman belakang, jadi ada 2 ya. Jadi di sini Anda harus, kenapa kok di hot walking terjadi rust ya. Kemudian kenapa kok terjadi oksidasi di waktu untuk hot walking gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 2 berkaitan dengan flow stress. Kenapa kok flow stress ini dia turun ketika temperaturnya naik. Kemudian flow stress material naik ketika strain rate-nya juga naik. Kemudian friction di hot walking kenapa kok lebih besar daripada cold walking. Itu aja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum, Pak. Ya, itu Pak. Ya, sudah. Jadi itu aja ya. Jadi Anda baca semuanya sudah ada di slide saya ya, termasuk semua 3 jawaban ini kalau misalkan Anda teliti mestinya sudah bisa jawab di situ. Oke, gitu aja. Kalau enggak ada Misi, Pak. Mohon ya, maaf, Pak. Ya. Pak, tadi saya baru lihat kode absensinya, Pak. Apakah masih bisa ya, Pak? Mohon maaf, Pak. Kenapa? Saya baru lihat kode absensinya, Pak. Apakah masih bisa absen lagi, Pak? Ya, sudah telat ya. Ya.
Sudah telat. Bagaimana ya, Pak? Ya, lain kali melihatnya lebih cepat ya. Oh iya, Pak. Maaf, Oke, Pak. itu aja. Ya. Oke, kalau sudah ditutup ya nggak bisa ngapa-ngapain. Memang sudah saya set 10 menit ya. Nanti ya nutup sendiri nanti. Berarti nggak bisa ya, Pak ya? Oke, itu aja ya. Baik, terima kasih, Pak. Untuk tugasnya seperti biasa dikumpulkan di My ITS Classroom, nanti kita akan bahas itu ya. Jadi kalau cuman teori mungkin agak membingungkan dan membosankan, jadi memang harus banyak latihan mengerjakan tugas untuk bisa lebih ini ya, lebih komunikatif. Oke, itu aja. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.